Selamat datang di video tentang bagaimana caranya kita memahami kemiringan dan perpotongan sumbu Y. Ini ada grafik seperti ini. Grafik ini sebenarnya sebagai salah satu bagian dari latihan yang ada di websitenya Khan Academy. Kalau saya bisa tunjukin alamat webnya, mungkin geser aja kayak gini ya. Ini ada khanacademy.org. Kalian bisa ke sini cari exercise, terus cari yang line graph intuition. Itu kalian nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, di sini udah ada ditunjukkan garis ini yang warna oranye ini. Garis oranye ini memiliki persamaan Y sama dengan 1X tambah 1. Nah, yang kamu lihat itu di sini adalah hubungan antara Y dan X ya. Nah, ini 1X ini maksudnya ini adalah kemiringan ini. Kemiringannya itu 1. Jadi bisa juga kemiringan itu diartikan sebagai naik dibagi berapa banyaknya dia naik dan dibagi jalan. Maksudnya naiknya terhadap sumbu berapa perubahan terhadap sumbu Y dan berapa perubahan terhadap sumbu X gitu ya. Perubahan terhadap sumbu Y dibagi perubahan terhadap sumbu X itu adalah kemiringan ini. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan nunjukin kalau kemiringan itu naik dibagi jalan gitu ya. Mudah ngeingetnya. Kemudian kalau 1X ini kemiringannya seperti ini, lihat di sini ada naik 1 kan kalau yang ini yang di dekat titik 0,0 ini kita lihat naik 1 dibagi ini kan jalannya ini 1 juga dari negatif 1 ke 0 itu kan 1, jadi 1 per 1 itu 1. Nah, sekarang ini perpotongan terhadap sumbu Y, perpotongan terhadap sumbu Y-nya ini 1. Kita lihat di sini 0, dia perpotongannya di sini 1. Ini kan 0, 1, 2, 3, dia garisnya itu perpotongan di angka 1. Nah, bagaimana sekarang kalau kita rubah nih slope? Slope itu kemiringan ya. Slope itu kemiringan, kita rubah slope-nya jadi 2 gitu. Jadi tambah curam gitu grafiknya. Tambah lagi 3, semakin lama semakin curam, terus dia semakin mendekati ke sumbu Y gini, dia berusaha untuk lurus tapi dia nggak akan lurus. Kalau besar sekali dia nggak akan sampai ngelewatin sumbu Y ini, dia akan semakin curam aja gitu semakin lama. Nah, bagaimana kalau kita kurangin terus ya? Nah ini 0 kemiringannya, slope-nya 0, garisnya bakalan seperti ini, dia garis lurus aja gitu di angka 1. Ini kalau persamaan ini juga bisa lihat Y sama dengan 0 X kan sebenarnya bisa aja dihilangin gitu ya. Ini kan sama aja dengan Y sama dengan 1 gitu. Grafik Y sama dengan 1 tuh kayak gimana ya? Kayak gini. Garis aja bikin garis seperti ini. Atau bisa juga dibilang kalau ini tuh kemiringannya tuh 0. Nah, kalau gimana kalau kita kecilin lagi kemiringannya ini? Slope-nya ini kita kecilin. Nah, kita dapat negatif 1. Jadi kemiringannya tuh kayak turun gitu. Kalau tadi kalau positif itu kemiringannya itu kayak naik itu positif. Nah, ini kemiringannya negatif tuh seperti ini bentuknya. Dia turun ke bawah gini. Dia juga bisa semakin kecilin gimana, dia akan semakin curam turunnya, semakin negatif 3, negatif 4, semakin curam. Nah, itu dia. Kembali lagi ke kemiringan 1X. Nah, gimana sekarang kalau Y-intercept-nya ini atau perpotongan sumbu Y-nya ini kita tambahin. Lihat ini kalau kita tambahin dia naik ke sini ke angka 2. Dia perpotongannya di angka 2 sekarang. Kalau 3 dia perpotongan ke 3, 4, 5, nah, dan seterusnya. Kita juga bisa turunin kayak begini. 4, negatif 3, negatif 4 gitu kan. Negatif 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau di sini kalau kalian bisa lihat ini ada titik biru ini, ada 2 ini titik biru ini. Gimana kayak caranya supaya garis ini melewati tepat di atas 2 titik biru ini. Ini kalau misalkan ada dua titik seperti ini, kita bisa ngira-ngira kalau kemiringannya positif, dia kan kemiringan positif garisnya itu kan seperti ini. Kalau titiknya seperti ini ya kira-kira garisnya kayak gini. Nah, itu kira-kira tuh harusnya kemiringannya negatif ya. Kita coba aja nih. Ini kemiringannya 0, kemiringan negatif. Yang lagi agak curam.
Ya mungkin kira-kira segitu ya. Tinggal kalau kemiringannya udah kira-kira sama, tinggal kita y-intercept-nya ganti ini. Atau perpotongan sumbu y-nya ini negatif. Harusnya ini kan agak ke atas gitu ya. Atau maksudnya garis orange ini digeser ke kanan itu dengan naikin y-intercept-nya. Naikin terus. Nah, itu dia. Pas berarti kan kemiringannya. Jadi garis ini kemiringannya tuh negatif 3. Terus y-intercept-nya 17. Jadi dia berpotongan di y sama dengan 17. Y sama dengan 17 di atas itu ya. Nggak kelihatan sih. Negatif 3. Nah, ini bisa juga dibilang dia itu, ini kan dia itu naiknya itu negatif 3. Naiknya negatif 3. Lihat aja di sini ya. Kalau ini naiknya negatif 3 itu berarti kan ke bawah kan. Ini lihat dari titik ini 1, 2, 3. Terus dibagi dengan jalannya. Jalan ke sumbu X-nya itu berapa? 1. Kan 3. Negatif 3 bagi 1 itu kan negatif 3 kan. Jadi kemiringannya negatif 3 atau naik bagi jalannya negatif 3. Ya, kita cobain soal berikutnya. Nah, sekarang mulai lagi kembali ke persamaan y sama dengan 1x tambah 1. Sekarang ada 2 titik ini biru. Kira-kira ini kemiringannya berapa? Negatif kan? Kira-kira negatif. Kita bisa rubah gini. Nah, sekarang ini kemiringannya negatif 3/8. Oh, di sini negatif 3/8x berarti kemiringannya negatif 3/8 ya. Kira-kira kemiringannya udah cocok untuk berada di atas 2 titik biru ini. Tapi y-intercept-nya kayaknya perlu diturunin ya. Coba kita turunin. Lihat ini pas apa enggak. Turunin terus, ups. Pindah-pindah. Ya, pas. Jadi di sini kemiringannya negatif 3/8. Kalau lihat dia itu naiknya negatif 3 kalau lihat dari titik sini ya. Lihat 1, 2, 3, terus jalannya 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di titik yang kedua ini. Nah, coba kita coba satu soal lagi. Nah, ini saya sebenarnya mau nunjukin yang slope positif, tapi ini kayaknya negatif lagi dari sini. Kayak turun gitu ya. Jadi slope-nya negatif. Bisa lihat ini slope-nya, kemungkinan negatif. Ini slope 0. Kemiringannya udah sama, tinggal y-intercept-nya ini dinaikin. Oke, pas ya. Ya itu kira-kira bagaimana cara memahami konsep kemiringan dan perpotongan sumbu Y dengan menggunakan grafik. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.